Shalom, berpujilah Tuhan, karena kasih setianya selalu kita rasakan di setiap langkah hidup ini. Saudaraku, marilah siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam satu persekutuan keluarga. Kita awali dengan pujian Allah Bapa yang kumuliakan. Pujian ini mengajak kita umatnya untuk selalu memuliakan Tuhan Allah yang hidup, sumber segala sesuatu, terlebih sumber keselamatan. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber kebenaran. Dan saat ini kami, umat-Mu, siap untuk membaca firman Tuhan dari Alkitab dan merenungkannya. Beri kami hikmat dan pengertian supaya kebenaran firman ini kami mengerti, kami pahami, kami berlakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari Sakaria pasal 6 ayat 11. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Tema renungan harian keluarga di hari ini, menghargai peran pemimpin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemimpin adalah salah satu jabatan yang ingin dimiliki banyak orang. Apakah itu pemimpin masyarakat atau juga pemimpin dalam persekutuan gereja. Namun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena kita tahu itu akan dianugerahkan Tuhan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Pemimpin diyakini berasal dari Tuhan. Bacaan kita hari ini, Sakaria mendapat perintah dari Tuhan untuk memungut atau mengambil perak dan emas untuk dibuat mahkota dan mengenakan atau memakaikan mahkota itu kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Mahkota adalah lambang kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan. Yosua diberi kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, menjadi pemimpin masyarakat sebagai raja, tapi juga pemimpin umat sebagai imam, dalam tanggung jawab untuk melangsungkan pembangunan Bait Tuhan di Yerusalem, juga untuk memulihkan kedamaian hidup umat Israel. Yosua dipilih
ditetapkan dan diutus atas kehendak Tuhan Allah sendiri. Dan umat harus menghargai dan menghormati Yosua sebagai pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, ada pemimpin-pemimpin yang kita imani, dipilih, diutus, dan ditetapkan oleh Tuhan. Pemimpin masyarakat yang kita sebut dengan pemerintah, dan pemimpin umat yang kita sebut pelayan khusus. Di dalamnya ada diaken, penatua, dan pendeta. Dan ada yang diberi jabatan pemimpin yang disebut ketua. Para pemimpin ini telah dianugerahkan Tuhan kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan. Semua ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Ada kepercayaan dan tanggung jawab yang besar di pundak seorang pemimpin. Pertanyaan sekarang adalah, apakah selaku umat Tuhan, kita sudah menunjukkan sikap menghargai dan menghormati serta memuliakan orang-orang yang Tuhan sudah percayakan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita? Atau kita berlagak tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau menghargai, dan tidak mau mentaati? Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Karena itu firman ini mengingatkan, muliakanlah Tuhan Allah dengan cara muliakan, hargai, dan hormati ketetapan Tuhan yang telah memilih orang-orang yang dikehendakinya menjadi pemimpin atas kita. Memuliakan Tuhan memang adalah sikap orang percaya yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana ajakan pujian tadi, dan menghargai peran pemimpin di dalam pekerjaan Tuhan. Bukti kita menghargai pekerjaan dan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati kami dengan firman yang boleh kami baca dan renungkan dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk selalu dapat menghargai peran pemimpin yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami, baik pemimpin masyarakat, tapi juga pemimpin dalam persekutuan gereja Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan yang memberkati dalam setiap perjuangan hidup mereka, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, tapi juga dalam segala harapan hidup mereka. Ini kami yang mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih.